Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lastri SPG, dan terima kasih pula pada Bapak Ibu Guru SDN Pentong yang saya banggakan. Untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semuanya untuk menghadiri pengaplikasian saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5, yaitu aksi nyata di modul 1.4, yaitu budaya positif. Di dalam aksi nyata modul 1.4 di sini saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang para guru hebat. Di sini saya hanya melaksanakan tugas dari calon guru penggerak, yaitu aksi nyata saya. Di sini saya hanya membagi ilmu, membagi pengetahuan saya selama saya mengikuti CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora yang telah menyelesaikan modul 1. Tetapi di sini saya ada tugas, yaitu aksi nyata di modul 1.4. Di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di dalam modul 1.4 ini, konsep utama yang akan saya paparkan terdiri dari 7. Yang pertama di sini perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Untuk itu akan saya mulai dari pemaparan yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin yang kemarin kelas Bapak Ibu Guru yang sudah sosialisasi kurikulum Merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4, saya yakin meskipun banyak sedikitnya pasti sudah mengetahui yang namanya profil pelajar Pancasila. Di dalam guru penggerak ini, saya selama mengikuti modul 1 ini juga mengaplikasikan profil pelajar Pancasila. Tetapi di dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya di sini terdiferensiasi itu kita sebagai pendidik itu tidak semua siswa itu kita pikirkan bagi rata. Artinya di sini dalam pembelajaran kita ini di sekolah, khususnya di kelas, itu karena setiap anak itu mempunyai kodrat yang sama, kodrat alatnya yang sama, maka dari itu untuk paradigma baru ini kita sebagai pendidik itu tidak boleh dipukul rata anak tersebut. Harus ada bagian-bagian fase, meskipun di dalam kelas tersebut satu kelas.
Karena kemampuan anak itu berbeda. Meskipun kelas 6 sebagai contoh itu tidak semua bisa dipukul rata, harus ada perpisahan. Nah, sebagai guru di sini kalau memberi tugas itu harus kita pilah-pilah, kita kelompokkan. Sebagai contoh misalkan kalau di dalam kelas rendah sebagai contoh itu misalkan ada yang membacanya rendah, ada yang membacanya sedang, ada yang membacanya lebih tinggi. Nah, itu dijadikan satu sesuai dengan tingkatannya. Tidak boleh kita campur aduk menjadi satu. Ulangannya juga sama, harus sesuai dengan kemampuannya siswa tersebut. Meskipun dalam satu kelas sebagai guru kita harus ulangannya harus sesuai dengan kemampuan tersebut. Misalnya kalau tadi membacanya lancar, berarti tugasnya harus lebih tingkatannya lebih tinggi. Seperti itu yang dimaksud dengan terdiferensiasi. Untuk perubahan ini saya yakin perlu perjuangan dan keras. Sebabnya apa? Sebabnya dalam kurikulum 13 itu kita pukul rata. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh dipukul rata, disamakan. Harus kita kelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Selanjutnya pelajar Pancasila. Di dalam pelajar Pancasila ini kita pasti sudah masih ingat ada 6. Ini banyak yang untuk cara menghafalkannya dengan lagu-lagu dengan versi apa saja. Kalau kemarin itu saya untuk profil Pancasila itu bisa diversi dengan lagu apa saja, tidak hanya kalau di YouTube itu hanya satu saja, tidak. Kita kreatifnya masing-masing di dalam pelajar Pancasila. Ini yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, yang kedua, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima mandiri, dan yang terakhir keenam yaitu bernalar kritis. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini kita akan patokannya, utamanya dasarnya itu berada di profil pelajar Pancasila. Di sini dari ke-6 ini bisa kita kaitkan dari semua pembelajaran yang kita laksanakan. Intinya jelas yaitu tentang kebudayaan, budaya positif. Sebabnya kita sebagai guru pasti mengharapkan anak-anak didik kita itu memiliki disiplin positif. Kembali di sini untuk disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita ini cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai contoh, misalkan anak-anak didik kita ini dengan silakan untuk kita menegakkan disiplin. Dari kata disiplin, anak itu sudah merasa takut. Pasti salah satunya berpikiran bahwa anak tersebut itu pasti kalau kita melanggar disiplin pasti ada hukuman. Nah, tetapi di sini disiplin positif itu kita gerakan dari dalam, intrinsiknya, dari dalam, bukan dari ekstrinsiknya, bukan dari motivasi dari luar. Yang kita harapkan di sini di dalam disiplin positif itu berasal dari dirinya sendiri. Ini juga luar biasa, sangat sulit untuk menerapkan hal tersebut. Tetapi kita sebagai guru kita harus berusaha, apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini kita dianjurkan untuk disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai
kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Di sini untuk motivasi intrinsik tadi sudah saya sebutkan di depan, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri di dalam, bukan karena dorongan dari ekstrinsiknya dari luar. Sebagai contoh, ini kita masih saya sendiri itu masih menggunakan motivasi intrinsik selama saya belum mengikuti modul ini. Sebabnya apa? Sebagai contoh, anak-anak tolong kalau akan lomba itu yang serius. Nanti misalkan anak-anak mendapatkan piala, nanti saya traktir bakso seperti itu, atau saya ajak ke jalan kemana. Itu masuk di motivasi ekstrinsik dari luar. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka di sini ini dianjurkan itu motivasi intrinsik dari dalamnya sendiri, tanpa ada motivasi dari luar. Dia punya prinsip seperti ini. Saya nanti karena saya ditunjuk sebagai perwakilan perlombaan, saya akan berusaha keras untuk mengharumkan nama SD. Nah, seperti itu timbul harus berada di dalam dirinya anak tersebut, bukan karena motivasi dapat iming-iming dari mana. Itu termasuk kurang pas. Saya sendiri kemarin juga mengalami seperti itu karena apa? Saya belum mempelajari di modul ini. Ternyata dalam motivasi intrinsik itu termasuk kurang pas untuk cara mendidik di dalam kurikulum Merdeka ini. Tetapi untuk mewujudkan tersebut, kita emang harus perlahan-lahan dengan adanya nanti waktu, kita akan lama-kelamaan akan nanti terbiasa, tapi perlu waktu yang panjang. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu tadi contohnya, sudah saya beri contoh untuk disiplin yang positif yang saya lakukan itu termasuk kurang pas di dalam kurikulum ini. Karena dengan adanya modul ini baru saya pelajari, saya merasa kurang pas. Cara ngajar saya itu termasuk monoton, belum mengikuti perkembangan zaman. Ternyata seperti itu. Maka dari itu dengan adanya kita sudah tahu model seperti ini, berarti kita kalau bisa perlahan-lahan kita menata anak didik kita untuk melakukan hal-hal yang disiplin positif dari dalam diri intrinsiknya. Kemudian setiap manusia itu pasti memiliki motivasi perilakunya. Di sini yang karena kita sebagai pendidik itu kita menghadapinya yang utama itu pada siswa. Ini motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini nanti kita terapkan di siswa, bukan diterapkan dengan orang lain, karena kita sebagai pendidik awalnya harus kita menerapkan pada siswa kita sendiri. Nah, di sini motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tadi berarti motivasi itu kan dorongan dari dalam, namanya intrinsik, dorongan dari luar nama ekstraksi. Kemudian kalau Bapak Ibu guru memberi tepuk tangan untuk anak-anak yang selalu mendapatkan nilai 100, tepuk tangan untuk anak-anak yang mendapatkan nilai 90, itu nanti di dalam jiwa anak yang tidak mendapatkan nilai 100 maupun 90 itu akan merasa kecewa ternyata. Berarti bukan kalau kita anggapan dulu tuh biar yang lainnya ikut termotivasi biar ikut mendapat 100. Ternyata di dalam kurikulum Merdeka tersebut itu kurang pas karena
dalam kurikulum merdeka tersebut anak itu kemampuannya berbeda-beda, tidak bisa kita samakan, maka dengan pengetahuan saya di modul 1.4 ini ternyata selama ini yang saya lakukan itu kurang pas, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia, di sini kebutuhan dasar manusia itu kita juga masih hubungannya dengan siswa, yaitu bertahan hidup. Anak itu pasti memiliki pikiran bertahan hidup. Artinya anak itu kita tuntun supaya anak tersebut itu memiliki pikiran bertahan hidup. Besok saya kalau sudah besar itu harus bagaimana? Cita-cita saya besok supaya cita saya terkabulkan harus bagaimana? Seperti itu untuk bertahan hidup. Sebabnya apa? Dengan kelangsungan hidup tersebut, anak akan dengan adanya proses pertumbuhan tersebut, anak harus tahu bertahan hidup itu untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya itu bagaimana, mencari mewujudkan cita-citanya bagaimana. Kita harus menerapkan pada anak-anak seperti itu. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima. Di sini anak-anak itu pasti mempunyai perasaan yang kepengen disayang sama bapak ibu guru. Tidak hanya yang pinter-pinter diberi kasih sayang. Padahal anak yang maaf ya kalau saya itu di kelas 6 itu yang banyak kegiatan. Dia itu banyak kegiatan, banyak olah. Itu ternyata anak tersebut itu perlu perhatian. Dia caper, dia kepengen diperhatikan. Karena kebutuhan dasar manusia setiap anak itu pasti memiliki, yaitu kepengen dikasih sayang. Barangkali di dalam keluarga di rumah itu kurang kasih sayang dari orang tua, maka dari itu di kelas dia caper, cari perhatian. Nah, itu kita sebagai guru tidak boleh mengacuhkan kepada anak tersebut. Ini yang saya alami kemarin juga sama. Saya anggap anak tersebut itu nakal. Ternyata itu karena dia perlu kasih sayang. Kemudian selanjutnya penguasaan. Setiap anak pasti mempunyai pikiran penguasaan. Penguasaan itu banyak sekali. Kepengen menguasai, sebagai contoh dalam bermain bola, dia kepengen menguasai bola. Sebagai contoh lagi misalnya pembelajaran yang anak IQ-nya tinggi, pasti dia juga kepengen menguasai kelas tersebut. Tetapi penguasaan di sini tidak hanya penguasaan anak yang IQ-nya tinggi. IQ-nya rendah bisa penguasaannya apa? Penguasaannya itu tadi dengan disiplin tersebut. Kalau disiplin itu tidak ada hubungannya dengan IQ. Di situ disiplin tinggal kita tepat waktu atau kita melaksanakan apa yang diyakini oleh kelas tersebut. Kemudian kebebasan. Di sini di dalam kurikulum Merdeka ini anak itu kepengen bebas, tapi bebas itu ada bebas terbatas, ada tuntunan, bukan terbebas. Misalkan saya tidak mau belajar, ya pulang Pak, pulang, tidak boleh. Maksudnya terbebas di sini anak itu kepengen belajar di sekolah itu caranya belajarnya bagaimana? Pak, saya kepengen caranya, karena saya jenuh Pak, saya kepengen belajar sambil bermain, belajar sambil berada di halaman sekolah. Yang penting anak tersebut itu bebas menentukan belajarnya tempatnya di mana, caranya bagaimana, supaya anak tersebut itu tidak bosan. Itu maksudnya seperti itu, bukan bebas karena kepengen pulang ya pulang, tidak. Kita sebagai guru menuntun supaya anak tersebut itu bebas belajarnya seperti itu. Ini berarti kreatif Bapak Ibu guru. Kita harus memahami anak tersebut itu keinginannya belajar bagaimana.
selama ini saya pribadi itu masih mengengkang anak didik saya itu harus bisa, kamu harus bisa, kalau nggak bisa ada resikonya, itu termasuk salah ternyata Bapak Ibu. Kemudian kesenangan di dalam kebebasan itu, kalau anak sudah bebas belajarnya, pasti anak itu akan merasa senang, merasa senang. Di sini merasa senang itu anak itu dia merasa kepingin di sekolah terus, bukan kepingin pulang. Kalau anak itu merasa, Pak pulangnya kapan? Bu pulangnya kapan? Itu berarti anak tersebut bukan merasa senang di sekolah, karena dia merasa bosan. Seperti itu. Ini tapi sangat-sangat sulit seperti ini, tetapi kita sebagai guru kan harus berusaha menciptakan hal-hal tersebut. Kita harus berusaha keras karena tuntutan dengan adanya kurikulum merdeka tersebut. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi di sini Bapak Ibu nanti bisa meraba sendiri Bapak Ibu guru itu berada di posisi yang mana, yang 5 ini nanti bisa kita raba sendiri. Yang pertama pemberian hukum. Pemberian hukum di sini jelas Bapak Ibu guru itu memiliki ini, tapi kebanyakan nanti yang di mana posisi kontrolnya. Nah, posisi kontrol ini nanti digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah anak. Masalah anak. Yang namanya nanti segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak. Saya lanjutkan untuk 5 posisi kontrol restitusi. Di sini yang pertama pemberian hukuman. Ini misalnya setiap hari Senin. Misalkan hari Senin sudah bel masuk mengadakan kegiatan upacara bendera. Ternyata anak tersebut baru datang karena gerbangnya sudah ditutup, dia berada di luar. Nah, pemberi hukuman tadi anak yang terlambat, silakan berdiri di depan atau berdiri di baris khusus. Nah, itu pemberian hukuman. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu ditanya pembuat rasa bersalah, kamu tahu aturan di sekolah? Tahu Pak? Saya kalau terlambat pasti ada sanksinya. Nah, itu berarti kita menanya seperti itu termasuk pembuat rasa bersalah. Dia merasa bersalah, mengakui kesalahan tersebut. Dia menyalahi aturan. Kemudian sebagai teman di sini Bapak Ibu guru, misalkan anak tersebut sebagai contoh ada yang menangis, itu pasti kita mendekati anak tersebut, yaitu dengan ditanya, ada apa kamu kok menangis? Jadi kedudukan kita ini sebagai teman mencari solusinya. Misalkan anak tersebut ada masalah, ya seperti itu. Kemudian pemantau di sini kita sebagai sebagai guru, kita bisa memantau anak itu, kegiatan anak itu seperti apa. Di dalam kegiatan istirahat itu bagaimana, anak tersebut misalnya bermain bola itu bagaimana, kita memantaunya dari jarak jauh, tidak harus dekat. Biasanya kalau kita secara dekat itu anak sudah, itu diawasi sama Bapak Ibu guru, dipantau oleh Bapak Ibu guru, anak akan merasa dia tidak bebas bermainnya. Kita pantau dari jauh itu bagaimana kegiatan anak tersebut. Kemudian yang terakhir di sini yaitu manajer itu sebagai pemimpin, bukan pemimpin di sekolah, bukan. Maksudnya pemimpin di sini pemimpin di kelas. Pemimpin misalkan ada masalah, anak tersebut berkelahi atau dia melakukan hal-hal yang membuat kesalahan, harus menyelesaikan, yaitu dengan manajer tersebut. Sebagai Bapak Ibu guru harus bisa menyelesaikan sendiri terhadap siswa-siswinya. Bukan, Pak saya tidak bisa mengatasi, saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Itu berarti tidak termasuk manajer.
Kita lanjutkan untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda. Perbedaannya, kalau keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan bersama guru dan siswa, tetapi tanpa ada paksaan. Keyakinan kelas kita buat, ini yang membuat anak-anak, Pak, saya keyakinan kelas seperti ini, berbicara yang sopan, kemudian berangkat sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Itu yang membuat anak-anak dengan kesepakatan bersama. Maksudnya bersama di sini anak-anak yang lainnya tidak merasa dia terbebani dengan kesepakatan tersebut. Misalkan ada yang terbebani, ya tidak kita jadikan keyakinan kelas seperti itu. Kemudian kalau peraturan kelas, biasanya yang membuat itu kita sendiri. Untuk kelas 6, tolong peraturannya misalkan harus berseragam sesuai dengan ketentuan, atau peraturannya harus saling menghormati. Kita yang membuat, itu peraturan kelas yang guru kelasnya, tetapi keyakinan kelas itu antara kesepakatan guru dengan siswa, tetapi yang membuat siswa, guru hanya memfasilitasi seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Berarti alasannya nanti, Pak, biar tidak ditangkap polisi. Padahal itu salah, karena untuk keamanan, untuk keselamatan kita. Itu berarti berpikiran itu disiplin positifnya di situ, bukan karena nanti ditangkap polisi, tidak, karena keamanan kita, keselamatan kita pribadi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kan di dalam diri kita ini harus timbul yang namanya karena untuk kesehatan, bukan karena apa nanti kalau tidak pakai masker dibawa oleh Satpol PP, tidak seperti itu. Oke, berarti dari dalam diri kita. Dan selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Di dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas, ini saya contohkan kemarin kelas 6, itu yaitu berdiskusi tentang peraturan. Dibuat dulu anak-anak buat peraturan, berdiskusi, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dirumuskan bersama, dipilih yang mana yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian menempelkan keyakinan kelas di sini. Kemarin saya sudah, tetapi ini belum saya print. Ini kalau kita tempelkan, maaf karena di sini itu kan kalau ditempelkan biasanya itu anak itu ada yang jahil, biasa dicopoti. Ini besok insya Allah yang kelas 6 ini akan saya print. Tetapi hasil dari kegiatan keyakinan kelas siswa tersebut. Kemudian keyakinan kelas sebagai contoh yang dibuat oleh kelas 6 yaitu masuk tepat waktu, kemudian belajar dengan semangat dan percaya diri, selalu menjaga kebersihan, selalu menerapkan budaya 6S. Kemudian saling menghormati dan menghargai 6S di sini yaitu salam, sapa, senyum, kemudian saling, kemudian sopan, santun, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk segitiga restitusi. Tadi saya singgung sebentar, segitiga restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah anak. Di dalam restitusi di sini mengandung arti bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Maksudnya di sini restitusi itu penyelesaian sebuah masalah anak. Nah, di dalam penyelesaian sebuah permasalahan anak di sini ini ada segitiga restitusi. Di sini ini ada 3. Yang pertama ini yang kita tekan di bawah ini namanya
menstabilkan identitas. Kita mencari identitasnya dulu. Itu pasti kita menoreh anak itu biar mengakui kesalahannya. Identitasnya itu sebagai contoh pertanyaannya yaitu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita rayu dengan kalimat ini supaya anak tersebut itu biar mengeluarkan apa itu kesalahannya dia itu bagaimana, bukan dibuat-buat, tidak harus jujur. Maka dari itu dengan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian ada motivasi juga, yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini secara halus. Kemudian ini timbullah nanti akan validasi tindakan yang salah nih. Berarti setelah dibuat ini tadi, anak akan mengeluarkan permasalahan dia secara jujur. Kenapa kok anak itu berbuat salah? Sebagai contoh misalnya, kenapa kok berkelahi? Pasti dia punya alasan masing-masing, kedua-duanya, atau misalkan berkelahi berdua, berarti kedua-duanya harus ditanya semua permasalahannya itu apa. Nah, seperti itu. Kita sebagai pada yang lalu itu kita ini kalau menyelesaikan masalah anak itu pasti kita sebagai manajernya itu masalahnya apa. Biasanya kita cari yang salah itu yang siapa, yang benar siapa. Padahal namanya berkelahi itu salah semua. Nah, di sini untuk segitiga restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan hal tersebut supaya anak tersebut itu tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dia harus dari dalamnya sendiri, bukan nanti diancam, awas ya nanti kalau kamu berkelahi lagi nanti tak panggil orang tuamu. Itu termasuk ternyata itu kurang pas. Ternyata itu motivasi dari luar. Yang diinginkan di sini untuk kurikulum merdeka ini motivasinya dari dalam, inisiatif sendiri biar tidak melakukan seperti hal seperti itu lagi. Bagaimana? Nah, kemudian di sini kamu tentu punya alasan-alasan mengapa melakukan hal tersebut. Berarti kita tanya dulu alasannya apa. Kemudian setelah itu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, berarti kalau kamu menyalahi aturan di dalam keyakinan kelas, berarti kamu termasuk anak yang bagaimana? Nah, anak biar merasa sendiri, dia akan introspeksi diri, dia akan mengakui kesalahannya. Berarti kemudian pasti setiap anak itu mempunyai cita-cita. Kalau anak-anak kepingin cita-citanya berhasil, pasti anak-anak itu akan tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, karena hal tersebut termasuk merugikan pribadi dan orang lain. Terima kasih untuk hari ini. Hanya itulah untuk pemaparan saya di dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Aksi nyata saya seperti itu saya aplikasikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena tugas ini dari CGP disuruh mengaplikasikan kepada rekan-rekan di SD-nya masing-masing. Barangkali sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau kita sharing-sharing bersama, diskusi untuk kebaikan kemajuan SD kita. Monggo. Apa? Oke, monggo Bu.
motivasi anak. Ini kalau kita tekankan pada anak, misalnya tadi budaya positif tadi, ini tidak kalau menurut saya itu tidak melulu pada tujuan pada anak, tapi bagi kita pendidik mengasuh anak itu supaya anak itu tergerak menjadi itu perlu adanya contoh nyata dari guru pendidik-pembimbingnya. Jadi justru contoh dari guru untuk menimbulkan anak intrinsipnya tadi tercipta atau timbul, yaitu guru harus juga menyadari hal itu, tidak hanya menekankan pada anak, tapi budaya positif yang intrinsik tadi harus ada juga pada pendidik. Kemudian budaya tadi kasih sayang pada anak, kemudian baper itu betul, itu anak itu biasanya kalau anak itu mencari perhatian, kurang perhatian, baper, terus banyak tingkah, itu sebenarnya kita sebagai pendidik juga harus punya istilahnya, kalau dulu itu pendidik itu dibekali dengan ilmu jiwa perkembangan. Jadi kita pendidik itu harus tahu sebenarnya juga, harus tahu kalau oh ya anak ini butuh apa. Inilah yang saya merasa ini cocok untuk kita, apalagi suasana seperti ini minim sekali positif, minim sekali karakter yang kita inginkan itu sekarang diubah, sehingga budaya ini harus kita lakukan. Terus untuk tadi posisi kontrol, terus restitusi, memberi hukuman. Itu kalau kita tahu, sebagai pendidik tahu yang kejiwaan anak, tentu saja pendidik tidak akan menghukum yang seperti disampaikan Pak Tono tadi, untuk menyampaikan kalimat yang menyinggung anak itu saja kita melakukan hukuman fisik atau psikis. Jadi apalagi sekarang ini juga tidak boleh menghukum secara fisik. Contoh tadi anak bersalah juga dianjir, dia itu hukuman fisik, tidak boleh. Nah ini diterapkan di situ. Dulu sebenarnya pola pendidikan seperti itu juga sudah ada, terus hilang, terus kemakan perkembangan zaman, akhirnya ini timbul. Jadi memberikan hukuman fisik, bahkan sekarang psikis tidak boleh. Yang disampaikan Pak Toto tadi memberikan motivasi yang bertentangan tadi, ini menyinggung anak-anak. Memang kita sebagai orang dewasa juga kadang tersinggung seperti itu, dibandingkan merasa dibandingkan kita merupakan hukuman psikis. Terus keyakinan kelas, saya tekankan, saya minta mohon keyakinan kelas ini supaya setiap kelas itu bisa, tidak hanya yang kelas merdeka saja. Keyakinan kelas ini bisa dibuat, kemudian dibuat pajangan di masing-masing kelas supaya menjadikan motivasi juga yang anak-anak, guru. Jadi masing-masing kelas juga bisa diterapkan yang namanya keyakinan kita. Sementara itu dulu, dan nanti kalau tidak ada, nanti saya memohon untuk budaya positif kembali lagi akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah antusias Ibu Nasri juga kepala sekolah ekonomi sangat luar biasa. Beliau mengikuti perkembangan
kurikulum pendidikan ini. Bu, terima kasih. Tadi sudah disampaikan kabar beliau, kita sebagai pendidik tidak hanya menekankan pada anak didik kita harus punya intrinsiknya dulu, baru kita menuntun anak tersebut. Oke, Bu, terima kasih. Insya Allah mari teman-teman kita berusaha untuk memiliki motivasi intrinsik kita. Menurut saya, Bu, karena ini kan memang baru ya Bu, kita harus perlu waktu. Oke, kita perlu waktu ya, kita tetap berusaha masih. Kemudian untuk kesepakatan kelas di sini selain kita pajang untuk untuk hiasan di kelas, selain itu juga anak biar tidak lupa. Kalau sudah keyakinan kelas kita tempelkan di kelas, itu pasti anak tidak akan lupa. Kalau tidak ditempelkan dia lupa. Kemarin dia keyakinan kelas yang kita kesepakati apa? Kok lupa? Nah, seperti itu. Terima kasih Bu untuk antusiasnya yang sangat luar biasa. Monggo yang lain barangkali ingin menambahkan atau ingin bertanya. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang telah mendukung kegiatan saya di dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.